Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Rian Rituan Dimona dengan nomor induk mahasiswa 1901060050. Saya mahasiswi program studi pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 3 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang korosi dengan menggunakan model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament. Oke, baik. Selamat siang adik-adik. Selamat siang kakak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kimia tentang korosi. Tetap sebelum daripada itu, mari kita memohon pimpinan Tuhan untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian dari korosi. Nah, korosi itu adalah kerusakan logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya. Dan proses ini menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki seperti senyawa karat. Korosi sering disebut perkaratan dan terjadi pada besi. Nah, reaksi ini merupakan salah satu contoh dari reaksi redoks. Nah, reaksi redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur atau molekul. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen, dan berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya bilangan oksidasi atau biloks, hilangnya oksigen, dan bertambahnya hidrogen pada suatu senyawa. Pada awalnya besi adalah suatu unsur, namun ketika bertemu dengan oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa karat. Di dalam senyawa karat terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi, sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia Fe2O3. Nah, proses perkaratan ini biasanya berwarna coklat kemerahan. Nah, cara mencegah proses perkaratan ini, yang pertama itu bisa dicat, dan yang kedua bisa dilumuri dengan menggunakan oli. Jadi sekian materi kita. Sekarang saya akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Dan di sini saya akan memberikan pertanyaan, kalian menjawab. Dan dari ketiga kelompok ini, 2 kelompok yang akan maju untuk mengikuti pertandingan atau turnamen selanjutnya. Baik, jika sudah terbentuk maka saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, korosi biasanya terjadi pada unsur titik-titik. Ada yang bisa jawab? Saya Silahkan. korosi biasanya terjadi pada unsur besi. Baik, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang kedua.
Korosi biasanya merupakan salah satu contoh dari reaksi titik-titik. Oke, baik. Ada yang mau menjawab pertanyaan kedua tadi tentang perkeratan biasanya merupakan salah satu contoh dari reaksi titik-titik. Saya Silahkan. reaksi redoks. Oke, baik. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Sebutkan rumus kimia dari perkeratan. Saya Silahkan. rumus kimia dari reaksi perkeratannya adalah Fe2O3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, jadi semua memiliki skor yang sama. Maka sekarang saya akan memberikan satu pertanyaan untuk menentukan siapa yang jadi pemenangnya. Semua siap? Siap, Bu. Oke. Sebutkan satu cara mencegah proses korosi. Sebutkan salah satu cara mencegah proses korosi. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Salah satu cara untuk mencegah proses korosi adalah dengan pengecetan. Baik, terima kasih. Jadi yang berhak mendapatkan hadiah adalah kelompok 1 atas nama Kakak Ferdi. Kita berikan aplaus. Jadi karena pada kesempatan ini Ibu tidak membawa hadiahnya, jadi sebentar Kakak Ferdi tolong ketemu dengan Ibu untuk mengambil hadiahnya. Baik, kegiatan pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Dan doa ini kita laksanakan menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang, Bu.